itu panduannya. Tapi ini benar kan pakai kuat Arial? Iya. Arial Pon 12. Iya. Ya, kalau Ini lebih dari 12 kayaknya nih. Iya, Iya, ada pusakanya maksudnya ya. Ya, baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, untuk Ustadz Ahmad Rifai ya, tadi dari sisi penulisan, tadi betul sekali ya dari Ustadz Pak Dr. Edi bahwa kalau S2 itu ya variabelnya itu 3 ya, variabel itu 3. Kalau ini hanya 1. Maka tadi saya sempat nanya, ini udah S2 kan ya, bukan S1 ya. Itu yang pertama tuh, hadis tulisannya itu TS biasanya, itu mungkin S saja tanpa T gitu ya. Nah, jadi masukan yang pertama tadi terkait dengan judulnya nih dipastikan ya, pastikan untuk pengaruh minat belajar terhadap prestasi ini harus ditambah lagi X-nya. Jangan sampai hanya X1 saya, tapi harus ada X2 atau perlu S3, X3 ya. Ahmad Rifai R-nya tulisannya besar, kemudian di sini itu program studi pendidikan agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor ya, Hijriah dengan Masehi. Itu bukan sekolah pasca sarjana ya. Kita belum sampai ke sekolah pasca sarjana karena baru istilahnya satu prodi, oke ya. Kemudian dari sisi penulisan halaman jangan lupa nanti ikuti pedoman, tadi footnote-nya sudah jadi body note. Kemudian ini saya pikir tadi hanya satu paragraf yang depannya itu kapital, tapi ternyata sampai halaman ini kapital semua. Bingung saya bacanya, kenapa ya di mata itu nggak enak banget gitu ya. Padahal saya udah baca selesai nih ya, saya udah baca selesai. Ini sampai ini ya, sampai sebelum metode penelitian itu kok besar semuanya gitu ya di awal kalimat ini parah banget ini ya. Ini fatal sekali ini. Jadi saya baca semuanya, udah saya baca ini cepat gitu ya, nggak enak banget dilihat asli gitu ya, gatel gitu ngelihatnya itu, ngelihat Y besar, ngelihat O besar, ngelihat D dan besar gitu, nggak enak banget dilihatnya gitu ya. Oke, dari sisi penulisan nanti diperbaiki total ya, banyak sekali itu ya penulisannya, MTS T-nya besar, S-nya kecil ya, tuh kemudian D-nya itu kecil, kemudian juga field research jangan lupa penulisan kata asing itu italic ya, miring ya, italic tuh miring, kemudian setiap subbab itu dikasih batasnya. Jangan lupa tulisan dari kata tanya itu nempel di kalimat sebelumnya. Ini yang dipertanya itu masih nggak nempel tuh ya, itu diperbaiki tuh. Al hadis ini ada hadis pakai S saja, yang depan tuh pakai T. Al Quran nanti pastikan nih, kayaknya sih memang A besar, Q besar sebenarnya itu ya. Kemudian dari sisi ininya, darinya ini MTS yang di sebelah halaman 6 itu malah M-nya besar, T-nya besar, S-nya besar gitu ya. Kemudian yang kajian terdahulu tuh saya coret semua pada ready, nggak nyambung itu. Ya, jadi halaman 8 dengan halaman 9 itu dihapus karena tidak sesuai dengan pre-ketesisan ya. Ya, jadi halaman 8 nomor 1, kemudian ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya, itu dihapus semuanya ya, diganti itu. Kenapa diganti? Pertama, literatur review itu dia harus sesuai dengan penelitian kita. Itu yang pertama. Yang keduanya, ini semuanya Nur Intan, pengaruh kreativitas guru dan hadis terhadap prestasi dia cuma 1 ya. Prestasi minat kan, prestasi dan minat itu cuma 1. Kemudian Sodikin, upaya guru Al-Quran itu meningkatkan minat baca Al-Quran, dia nggak nyambung. Nomor 3 Dinar Saada, minat baca Al-Quran siswa MTS, ini sangat deskriptif sekali, nggak nyambung tuh ya, itu nggak nyambung ya. Kemudian kalau manfaat penelitian saya nggak baca lah, itu nggak terlalu penting, maksudnya itu sama standar ya. Kemudian sistematikanya sudah betul ya, kemudian cuma di sini terdiri atas tesis, itu di halaman 12, itu di bab keempatnya perbaiki. Tadi daftar pustaka juga salah gitu ya. Nah, yang paling penting justru kita dari kontennya nih pada ready, mohon masukannya nih, kira-kira apa gitu ya. Jadi sebenarnya berangkatnya itu sebenarnya dari masalah, atau kita boleh berarti nanti penelitiannya itu kelas 7 seluruh MTS ya. Berapa ya, tadi udah MTS, nanti pastikan kecamatannya karena ini pakai kuantitatif. Masalahnya coba variabel X-nya yang mana? Variabel X-nya pengaruh minat belajar. Bukan pengaruh, tapi minat belajar. Nah, X-nya, Y-nya? Y-nya peserta didik. Masa peserta didik? Prestasi belajar. Iya, prestasi belajar ya, Quran hadis ya. Nah, itu kan cuma 2, berarti ini masih S1. Itu kalau S2, nah ini kan sebenarnya kalau tesis itu dia berbasis masalah. Jadi ada apa dengan masalah di variabel Y-nya, yaitu prestasi belajar
Ya, kenapa prestasi belajar itu perlu diteliti variabel Y-nya, apakah ada? Nah, itu nanti datanya diletakkan di background, di latar belakang masalah. Kalau di S2 saya udah baca itu bukan latar belakang masalah, Pak Dokter. Ya, latar belakang penelitian. Kan kita letterlek ngikutin pedoman gitu ya. Dari latar belakang penelitian tuh. Iya, gitu ya. Latar belakang penelitian. Nah, itu harus dibahas dulu tentang prestasi belajar Al-Qur'an hadis. Enggak ada. Ini saya baca ini muter-muter, dan ini tuh sebenarnya bab 1 ini harusnya tuh dia bab 2. Iya, karena dia bicara tentang prestasi, bicara tentang minat, itu namanya kajian teoritis. Nah, itu di bab 2 tuh. Ya, harusnya. Dan sayangnya referensinya juga nggak jelas juga ini. Ya, penulisannya nanti karena diganti pakai di Bodina, saya nggak banyak komentar itu ya. Nanti diperbaiki dengan pakai Mendeley, pakai Zotero gitu ya. Nah, kita fokus ke sini aja deh, satu aja. Jadi memang ada masalah dengan prestasi belajar Quran hadis di MTS kelas 7. Ada masalah nggak? Ada. Masalahnya apa? Pertama kita kan yang awal tadi itu pas judul awalnya itu asal sekolah SD dan MI. Terus? Kan jadinya di sini prestasi. Nah, jadi kelas 7-nya itu melihat dari lulusan mana aja gitu, SD kita ngambil itunya apa namanya? Ya, itu bukan masalah kan? Maksudnya bukan masalah ya, mungkin kan di sini kaitannya dengan prestasi. Berarti kan mungkin harusnya di sini itu ada data bahwa hasil belajar ya atau prestasi belajar Quran hadis itu kelas 7 itu kurang. Iya, itu harus ada datanya. Dari mana taunya kurang dari mana? Itu kan masalah utamanya. Jadi kalau di kuantitatif, masalah utamanya itu kan yang Y. Iya, sebagai variabel apa? Dependent atau independent? Hah? Dependent. Apa dependent itu apa? Masa ngelihat lagi, harusnya udah hafal, gak usah lihat lagi. Ya, itu dependent, variabel dependent yang dipengaruhi. Itu harus paham tuh. Ya, jadi maunya mana nih? Jadi prestasi belajarnya bermasalah nggak? Ada masalah nggak dengan prestasi belajar Quran hadis? Kenapa pilihannya Quran hadis? Kenapa nggak akidah akhlak atau fikih atau sejarah, sirah, SKI? Kan ada pertama tadi yang dari faktor eksternalnya apa? Eksternalnya apa? Ya, semua juga sama, mata pelajaran yang lain juga sama, internal eksternal. Kan nggak ada spesifik ke Quran hadis. Kenapa pilihannya ke Quran hadis? Karena lebih apa ya, lebih enak aja gitu. Kalau misalnya Quran hadis itu kayak metode pembelajarannya itu lebih enak aja gitu. Ya kan enak nggak bisa, nggak alasan argumentasi enak itu nggak dipakai. Enak kan menurut penulis, untuk calon peneliti. Untuk anak kan belum tentu, harus ada surveinya, harus ada penelitiannya. Justru masalahnya kalau mau bicara tentang prestasi belajar, itu harus ada riset sebelumnya yang menunjukkan bahwa salah satu dari mata pelajaran PAI yang 4 itu hasil prestasinya itu kurang bagus. Nah, itu jadi jangan memilih Quran hadis saja gitu, tapi nanti cari mata pelajaran yang memang prestasi belajarnya itu turun. Nah, kenapa turun? Itu jadi masalah. Kira-kira apakah minatnya atau mungkin gurunya atau metodenya atau medianya atau lingkungannya atau mungkin tadi karena latar belakang pendidikan di MI atau SD-nya. Nah, itu berarti ya, jadi simple sih sebenarnya, cuman ini mungkin ini mindsetnya masih mindset S1 nih, gitu ya, masih mindset S1, jadi ya masih panjang sih pada tadi ya, perjalanannya ini masih panjang, jadi nanti diperbaiki lagi. Jadi kalau saran saya jangan langsung menentukan Quran hadis, tapi nanti cari penelitian terdahulu terkait dengan prestasi belajar di MTS kelas 7 khususnya, itu mata pelajaran yang paling rendah itu apa? Kalau menurut saya sih yang paling rendah itu mungkin ya, kayaknya sementara itu yang siswa itu nggak terlalu minat. Iya kali ya, tadi yang saya kepikiran di kepala saya juga SKI. Tapi SKI itu kadang terlalu mudah, gurunya juga biasa ngasih nilainya itu gampang. Iya kan? Gitu, jadi belum tentu juga. Jadi saya juga nggak bisa SKI katanya mungkin karena mungkin agak lebih baik kalau tahun-tahunnya, tapi belum tentu juga. Makanya harus tadi penelitian yang relevan terdahulu.
gitu ya. Oke, terus kalau prestasi belajar juga kayaknya biasa banget gitu ya. Ada yang lain nggak sih selain prestasi belajar? Ini MTS swasta berarti ya, MTS di kecamatan swasta atau negeri? Bisa negeri, bisa swasta, Pak. Maunya yang mana? Kalau negeri itu harus ada, iya harus apa izinnya tuh biasanya perlu ini, perlu waktu biasanya tuh. Swasta mau berapa sekolah? Sekarang kerjanya di mana? Ngajar atau apa? Di mana? Di MI. Oh, di MI ya. Ya bagus sih, jangan MI juga sih. MTS. Ada yang kenal di mana aja MTS-nya? MTS Roda dulu, terus Alasia, Srodul Akmal, terus Iya, Srodul Alfa kan sebelah. terus selain lagi Pak, saya cari. Oke, berarti kalau saran saya pertama, mendingan tanya ke mereka-mereka dari 4 mata pelajaran PAI yang prestasi belajarnya itu atau mungkin mata pelajaran yang kurang diminati. Biasanya kan kurang diminati otomatis kadang nilainya itu kurang apa coba. Baru nanti menentukan itu mata pelajarannya. Ya setelah itu baru nanti oke, kita fokus ke prestasi belajar salah satu mata pelajaran. Nah, nanti X-nya, X1 dengan X2-nya nanti kita sambil cari. Ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih.